tetap ada. Apa yang dihakimi? Dosa tidak ada. Dosa sudah tidak ada. Lalu apa yang akan dihakimin kepada kita orang yang percaya? Orang yang sudah ditebus oleh Tuhan dari dosa-dosa kita, kesalahan kita. Tuhan sudah lupakan itu semua. Lalu apa yang akan dituntut kepada kita? Coba. Tetap akan dihakimi. Pertanyaannya, kita akan dihakimi. Seberapa besar engkau mengasihi Tuhan? Dan seberapa besar engkau mengasihi sesama manusia. Kita akan dihakimi tentang kasih kita. Seberapa besar. Hati-hati. Jangan anggap, wah itu kasih kerelaanku. Enggak bisa. Itu kasih sudah diberikan kepada kita dari Tuhan. Dia sudah mati bagi kita. Amin. Dari Tuhan. Kasih yang begitu besar. Sebagai ahli waris. Warisan yang diberikan kepada kita. Seberapa besar engkau mengasihi dia. Engkau kembalikan kepada dia. Seberapa besar engkau mengasihi sesama manusia. Hati-hati. Kita tidak lagi dihakimi karena dosa dan kesalahan kita. Tapi kita akan dihakimi seberapa besar kasih kita. Kita kembalikan kepada Tuhan. Dan kita mengasihi sesama manusia. Amin. Jangan tepuk tangan. Bertobat. Bertobat. Itulah yang jadi renungan kita. Kerelaan kita. Itu yang menjadi tanggung jawab kita. Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Bukan berarti kita merdeka berbuat dosa. Kita merdeka untuk mengasihi. Amin. Itu penting. Cuma kita renungkan. Apakah ketika kita memuji, kita mengasihi Tuhan? Sungguh, kita mengasihinya. Karena kita sudah kalau Tuhan tidak mengasihi kita dulu dan tidak memberikan kasihnya, Tuhan tidak menuntut apa-apa. Kita tidak dihakimi karena dosa kita, karena kita sudah diampuni. Amin. Buktinya ada? Ada. Sukacita luar biasa. Tapi itu semua Tuhan buat, Tuhan berikan. Karena apa? Kasihnya. Karena begitu besar kasihnya. Begitu besar. Bahasa Indonesia itu kata begitu itu untuk menunjukkan tanpa batas. Kenapa tidak bilang sangat besar? Sangat masih ada batasnya. Tapi begitu besar artinya sudah tak terkirakan lagi. Kasihnya. Sudah diberikan kepada kita. Dan itu dihakimi. Dihakimi. Seberapa besar. Amin. Ini penting sekali. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Baik tenagamu, waktumu, hartamu, semuanya. Jiwamu. Melayani Tuhan. Kalau hitung-hitungan, saya ingin bercerita supaya mungkin baru bisa tergambarkan. Dalam gereja itu ada 5 jabatan. 5 jabatan. Rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan guru. Itu gereja. Rasul, ini paling jempol. Rasul. Dan saya tidak berani mengaku rasul karena sudah ada Rocky Gerung. Sudah jadi rasul dia jadi tidak berani lagi. Nah rasul bisa palsu, bisa tidak. Bisa. Nabi, nabi itu membawa pesan. Menunjuk dosa. Itu nabi. Maka dia telunjuk. Pemberita Injil, ini saya. Lebih menonjolkan dari yang lain. Ya, karena dia diundang kemana-mana. Gitu. Dia lebih tinggi, tapi dia sekaligus selalu sering dihina. Kalau begini artinya apa, Jebar? Loh, iya. Gembala, sangat mengikat. Hiasannya bagus, punya cincin kawin. Guru-guru sekolah minggu, guru-guru yang ngurus-ngurus ini, yang ngurus pemuda.
Tuh ini. Biar kecil, ini perjanjiannya kuat. Coba, enggak ada orang, ayo, swear, janji. Sambil pakai ini. Enggak ada yang begini gitu. Itu menunjukkan. Nah, saya ingin langsung begini. Kalau bukan mengasihi Tuhan, memang sering diundang kemana-mana. Ya, saya ingin, entah saudara bilang ini curhat, tapi sebetulnya bukan. Hanya untuk menunjukkan kenapa kita bisa buat seperti ini, karena kita mengasihi Tuhan. Saya diundang, saya tidak pernah pasang tarif. Meskipun beberapa hamba Tuhan pasang tarif. Tapi ada jeleknya yang tidak pasang tarif ini. Dianggap gampangan oleh orang. Terserah. Saya diundang. Kadang-kadang disuruh khotbah 3 kali, 4 kali. Untuk mendapat PK lebih besar, lebih banyak. Supaya bisa membiayai pos pelayanan saya. Itu. Bukan membiayai diri saya, pos pelayanan saya. Ya karena tidak ada tarif. Jadi orang dengan mudahnya. Tapi kadang-kadang saya ingin buat sistem. Tapi tidak tega. Dan tuntutan kepada pos pelayanan begitu besar. Karena pos pelayanan ini bukan dikasih PK. Kita bawa PK. Tapi Tuhan sadarkan. Kenapa terus? Kenapa tidak lepas saja? Emeritus kan pensiun selesai. Gembala ada pensiunnya. Pemberita Injil itu tidak ada pensiunnya. Guru itu tidak ada pensiunnya. Tapi menjadi guru itu bangga loh. Kenapa bangga? Selagi anak itu mengamalkan apa yang kita ajarkan. Amalan kepada kita tidak pernah berhenti sampai mati pun. Amin. Baru tepuk tangan itu. Nah, mulailah daftar jadi guru sekolah minggu ya. Saudara, oh iya. Ya, ajar anak berdoa dan terus dia berdoa sampai tua, sampai punya anak lagi. Amalanmu tetap ada dari dia. Saya pakai bahasa orang lain dulu. Tapi tidak, karena belum ketemu bahasa Kristennya. Ya, bahasa Kristennya upahmu selalu ada. Tapi upah itu kayaknya ke hamba. Gitu. Tapi amalan itu bahasa. Tidak apa-apa pinjam sedikit. Itu orang juga pinjam istilah saya sehakikat sederajat melekat sekarang banyak kemana-mana. Itu mestinya bayar itu, saudara ya. Gitu. Tapi apa yang kita lakukan adalah mengasihi. Mengasihi itu tanpa batas. Amin. Kenapa? Kenapa? Karena takut pada hari penghakiman nanti kita tidak dituntut dosa. Kita dituntut seberapa besar engkau mengasihi aku. Karena aku sudah terlebih dahulu mengasihi engkau. Kan begitu ayatnya. Jangan enak nyanyinya. Karena engkau mengasihi aku lebih dulu. Ya, dia berikan kasih itu begitu besar. Sampai di mana melimpah dalam hidupmu. Baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Mereka banyak rindu. Tapi karena mereka itu keturunan keledai liar, bodoh dan liar tadi, kita takut duluan. Padahal tidak, dia tetap keledai. Gitu. Sekarang keledai saling mengkhianati. Nah soal itu saudara. Namanya juga keledai. Jadi itu yang dimaksudkan. Itu anak. Anak itu ukurannya bukan pemberiannya. Tapi bagaimana cara dia mengasihi orang tuanya. Itu anak. Saya langsung sekarang masuk pada anak. Kita anak Tuhan, jawab. Amin. Anak Tuhan. Kita sudah menerima kasih Tuhan, amin. Siapa yang belum pernah menerima kasih Tuhan? Kasihnya besar sekali. Lihat di depan kita, itu bukti. Tidak ada yang mau mati buat kita. Nabi manapun, rasul manapun, tidak ada yang mau mati buat kita. Tapi dia mau mati buat kita.
Sementara kita orang yang berdosa, tidak berharga sama sekali, kita hina. Kita penuh kemunafikan, kejahatan yang tersembunyi. Tapi dia tidak peduli. Engkau anakku. Seberapa jauh engkau pergi. Nah, perhatikan. Makanya ilustrasi yang terbaik itu tentang anak yang hilang. Itu ilustrasi yang terbaik. Kenapa saya senang dengan ilustrasi itu? Karena Yesus sendiri bawa ilustrasi itu. Kau punya hak, kau minta hak, aku kasih. Kau habiskan di negeri yang jauh. Engkau sadar engkau kembali. Diterima. Itu Bapak. Karena dia adalah anak. Dia pulihkan kembali. Dia pulihkan haknya. Sampai kakaknya marah. Anak model begini masih mau diterima. Tapi itulah kasih. Itulah kasih. Kasih tanpa batas. Kita sudah pernah jadi anak hilang kan? Sudah pernah kita. Berapa kali kita jadi anak hilang? Kembali dipulihkan. Sudah, stop. Sekarang waktunya kita apa? Mengembalikan kasih Bapa. Yang berlari menghampiri aku. Yang memeluk dan mencium aku. Yang mengakui aku. Dan yang memulihkan seluruh hak-hakku. Aku akan mengasihi dia sepenuhnya. Apapun yang diminta Bapa. Amin. Jangan bilang, saya nunggu nanti ditugaskan melayanin bidang. Tidak boleh nunggu kasih itu. Kasih itu bertindak. Kasih tidak bertindak. Jomblo kalian. Kasih harus bertindak. Itulah ilustrasinya. Sehingga dikatakan dengan jelas sekali. Dia memiliki hak bagian. Anak yang kehilangan hak. Tetapi anak yang dikembalikan dan pemulihan haknya itu total. Total. Luar biasa. Karena itulah Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, tolong sambung. Diberinya kuasa supaya apa? Menjadi anak-anak Tuhan. Yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Amin. Jadi kita diberi kuasa sebagai anak. Oh, dahsyat, diberi kuasa sebagai anak. Ada sebuah ilustrasi. Di zaman dahulu kala, konon kabarnya. Gitu. Ini kalau orang sastrawan bicara. Ada sebuah kerajaan. Dan kerajaan itu, ya, halamannya luas, istananya. Dan di halaman kerajaan itu ada sebuah pohon. Dan buah-buahannya mahal. Ada orang miskin ingin sekali makan buah itu. Bagaimana caranya? Dia bersahabat dengan anak raja. Apa saja diperintahkan anak raja, dia ikutin. Akhirnya dia jadi teman. Lalu anak raja itu mengambil buah itu dan memberikan kepada anak miskin ini. Dia menerima dan menikmati buah dari halaman raja. Karena bersahabat dengan anak raja. Karena anak tunggalnya lebih dulu datang kepada kita, maka kita jadi anak-anaknya. Anak tunggal. Dia satunya. Jadi setan, iblis itu Lucifer bukan anaknya. Jangan salah punya pengajaran seperti itu. Itu akibat nonton ada Thor, ada Loki, ada apa itu saudara. Anak tunggal, mengerti anak tunggal satu-satunya. Bahasa Yunani sudah jelaskan. Warga GKA harus mengerti monogenes, mono.
Kita lanjutkan sekarang. Efesus pasal 5 ayat 1. Efesus pasal 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Tuhan seperti apa? Ya, anak-anaknya. Ya. Ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, tolong sambung. Sebagai anak-anak terang. Amin. Itu tadi. Kenapa setan kalau malam lebih beroperasi? Loh iya. Kenapa tidak pernah siang? Ya, selalu setan itu malam. Night club juga buka malam. Rumah bordir juga buka malam. Kalau siang itu keterlaluan, saudara ya. Nah, itu. Karena dia adalah sang gelap. Jadi gelap itu tempatnya, wilayahnya. Ya, wilayahnya. Sehingga kita adalah anak-anak terang. Kita ditekankan di situ. Yesus berkata, akulah terang dunia. Terang dunia. Banyak sekali dia bicara. Sehingga ikut Yesus, terang. Dikuasai Roh Kudus, ikut terang. Roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Ketika kegelapan terjadi, kekacauan terjadi, tetapi terang. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Yehior wa yehior. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Terang. Amin. Kita semua terang. Amin. Luar biasa. Amin. Terang. Saya percaya itu. Filipi pasal 2 ayat 14 sampai 15. Masih berbicara tentang pengertian anak. Nanti kita langsung masuk pada pengertian kita tadi. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Lanjut. Supaya kamu tidak beraib, tiada bernoda, sebagai anak-anak Tuhan yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Itu semua kasih. Ada enggak orang mengasihi bersungut-sungut? Tidak ada. Rela dia. Ya, nunggu itu rela. Maka saya pikir pacaran itu paling indah di zaman dulu. Ya, daripada zaman sekarang. Pacaran tapi masing-masing sibuk dengan HP-nya kan. Gitu. Tidak ada indahnya. Kalau dulu tanpa HP, jadi face to face. Gitu. Berhadapan. Indah kan? Ya. Jam tidak punya, tapi tepat waktu kalau sudah janji. Oh, hebat. Karena tiket bioskop sudah dibeli. Itu. Semua tepat waktu. Tempat yang paling aman untuk pegang-pegangan hanya di bioskop kan. Ya. Karena waktu filmnya terang, bioskopnya gelap. Bagus juga sekarang gereja ada di bioskop. Jadi ya, mungkin berpikir-pikir gitu. Tapi saya khotbah di situ indah juga saudara. Ya gitu. Ada bioskopnya ada kursi yang tidur-tiduran. Enak ya dengar khotbah sambil tidur-tiduran. Luar biasa. Gitu. Ya tidak apa-apa. Jadi maksudnya kasih itu luar biasa. Nah kenapa kita seberapa besar sih bagusnya doktrin kita, dogma kita, ajaran kita, etika kita, semua bagus sekali. Kalau tidak ada kasih, apa yang akan diadili nanti? Apakah malaikat akan berkata seberapa hafal engkau dengan pengakuan iman rasuli? Seberapa hebat dogma-dogmamu? Seberapa ingat engkau konsili-konsili? Enggak. Seberapa besar kasihmu kepadaku dan kepada sesama manusia. Itu. Tidak usah takut. Saudara belajar tentang sejarah gereja, dogma gereja. Paling hanya satu buku, Runtut Pijar Tony Lin. Saya hampir berbuat kesombongan, hampir. Tapi tidak jadi. Orang selalu bilang kalau dikritik, baca dulu seluruh buku saya. Saya mau pamerkan buku yang saya baca.
Jemaat aja jarang tahu. Kalau saya pamerkan buku yang saya baca, baru saya berkata, jangan berdebat dengan saya, baca dulu seluruh buku yang saya baca. Baru kita sederajat. Apa itu? Dia akan dihakimin oleh Tuhan? Tidak. Kasih. Amin. Kasih. Kok amennya sedikit kalau kasih. Kasih. Sekarang masuk pada bacaan kita tadi. Ini baru tadi pembukaan semua loh. Ini baru baca. Ya, ayat 14. Semua orang. Tolong sambung. Yang dipimpin roh Tuhan adalah anak Tuhan. Semua orang yang dipimpin roh Tuhan. Saudara mengerti dipimpin roh Tuhan? Bagaimana dipimpin roh Tuhan? Percaya ada pribadi roh kudus. Betul, itu baru dogma. Menerima urapan roh kudus. Seberapa besar? Gak jelas. Ya kan? Ada yang lain doktrinnya supaya jelas bisa punya karunia, ya silakan. Tapi tidak jadi ukuran. Roh Tuhan itu kan hal-hal yang spiritual. Hal-hal yang metafisis. Karena itu pribadi Tuhan. Sekali lagi, hal-hal yang metafisis. Tapi metafisis itu ada metafisikanya. Metafisika itu ada matematikanya, ada rumusnya. Artinya antara yang abstrak dengan yang konkret. Jadi orang dipimpin oleh roh Tuhan memang harus kita dipenuhi. Hati kita, jiwa kita oleh roh Tuhan. Harus. Tapi ada yang konkretnya. Apa yang konkretnya? Firman Tuhan, Alkitab, baca. Dipimpin roh Tuhan tanpa Alkitab, kebatinan nanti nyasar saudara. Dipimpin roh Tuhan, Alkitab. Alkitab yang berbicara, jangan membunuh, jangan mencuri. Baru roh Tuhan berbicara di hatinya, mengingatkan kembali. Karena itu dipimpin roh Tuhan memakai kata elenchen, menginsapkan, menyadarkan, mengingatkan, elenchen. Yang nama Ellen, ya luar biasa. Harus sadar betul ya, saudara. Jadi itu menyadarkan kita. Disadarkan karena apa? Karena firman. Karena baca, bukan karena Tuhan bicara. Bukan itu. Tuhan sudah bicara di sini, sudah didokumentasi, sudah ada Alkitab. Kamu cari-cari lagi yang di luar itu. Enggak, Tuhan sudah bicara. Karena itu harus baca Alkitab. Waktu baca Alkitab, roh Tuhan bekerja. Mengingatkan kita. Amin. Dia ingatkan, dia menyadarkan kita. Tanggung jawab. Tuhan sadarkan saya. Dengan kisah Hagar. Ketika anaknya dibawa ke padang gurun Ismail. Hampir mati. Karena tidak ada air. Hagar berlari-lari. Cari air. Itulah kerinduannya. Tuhan ingatkan kepada saya lewat roh Tuhan dan lewat ayat itu. Jangan terganggu kalau pagi engkau terbangun karena suara yang sedang rindu dengan air. Itu tugasmu. Ayo. Ada yang lewat dengan suara itu di sini? Lalu tanggung jawabmu di mana? Pernah memberitakan sesuatu? Jangan dikira nyawanya tidak menuntut kita. Nyawanya menurut Yeskel akan menuntut kita. Karena aku tidak tahu Tuhan, aku tidak diingatkan. Padahal aku bersahabat dengan pendeta Yusproni. Matilah aku saudara. Iya. Jadi saya ingatkan. Dia marah, tidak apa-apa. Yang penting aku sudah mengingatkan. Tugas selanjutnya adalah Roh Kudus.
Roh Kudus. Itu artinya dipimpin oleh Roh Kudus. Firman Tuhan. Nanti Yesaya 61, 62 terus mengingatkan. Domba-domba Kedar dan Nebayot anak-anak Ismail akan datang berkumpul di rumahmu. Membuat semarak segala baitmu. Itulah kerinduan. Jadi upah, susah payah, capek. Ya, bontang-banting sana sini. Memenuhi undangan orang hanya untuk mencukupi pos pelayanan itu. Orang tidak peduli karena ini bukan proyek raksasa. Ini proyek supaya jiwanya. Amin. Loh iya. Ternyata setelah dijalanin. Begitu dapat satu aja sukacitanya luar biasa. Baptiskan. Sukacitanya. Aku sudah mengasihimu Tuhan. Aku jalankan amanat agung. Pergilah. Beritakanlah Injil. Baptiskanlah mereka. Ajarlah mereka. Sekarang amanat agung sudah berubah. Pergilah ke gereja-gereja. Ambillah anggota-anggota orang. Baptis ulang kembali. Jadikanlah dia jadi anggota kita. Begitu sekarang. Amanat agung sudah berubah sekarang saudara. Ya. Makanya orang sudah keluar dari gereja kita masih suka datang. Itu sedang pergilah mengambil. Itu kenyataannya. Tapi tidak apa-apa. Semua bebas, merdeka. Mau kemana aja. Tapi apa itu mengasihi Tuhan? Coba ayo. Ukuran manusia, apa itu mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan perintahnya pergi. Pergi itu keluar. Bukan ke dalam. Berulang saya kasih ilustrasi. Kalau mancing tuh di laut lepas, jangan di akuarium. Oh iya. Akuarium yang terbesar, saya pernah lihat. Di mana-mana setelah Philadelphia itu. Ya. Atlanta terbesar. Belum pernah kan? Nah, kalah dengan penginjil kan? Nah, itu hebatnya penginjil. Saudara diundang sampai ke Atlanta. Itu. Udah. Besar betul-betul. Kita kecil. Gelap, sana terang, tidur saya. Wah, semua lihat. Selesai, pendeta yang ajak saya tanya. Apa kesan Bapak? Lapar. Kenapa? Karena lihat ikan. Ya orang Palembang lihat ikan, maunya makan. Sama dengan orang Manado, saudara. Ya gitu, jadi lapar saya. Bukan kagum dengan apa-apanya. Jadi sesuatu mengasihi itu Tuhan. Memang kita percaya Tuhan segala sesuatu. Tapi ada satu perbuatan yang besar. Tapi saya tidak happy. Sini saja Pak. Ini baru-baru ini. Tinggal aja di LA. Saya orang Batak nih. Saya pemborong. Punya rumah banyak. Bapak boleh pakai satu. Boleh pakai satu. Namanya Pak Tarigan. Tarigan. Jangan manfaatkan dia ya. Tarigan. Oh, dia pengusaha. Luar biasa. Sukses. Dia beli. Bikin gereja. Luar biasa. Tapi tidak menarik. Karena saya mengasihi mereka yang belum kenal Yesus. Di situ semua sudah kenal. Kalau kumpul orang kenal, orang percaya, yang diomongin siapa? Antara kita. Gosipnya kita. Depan kita baik-baik, di belakang kita. Oh, jangan percaya mulut politikus. Ya, hati-hati. Karenanya tujuannya adalah yang kedua. Tidak menerima roh perbudakan. Ayat 15. Tidak menerima roh perbudakan. Jangan mau diperbudak lagi. Merdeka. Tidak menjadi takut. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Tuhan. Dan oleh roh itu kita berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Luar biasa. Amin. Lanjutkan. Satu jaminan yang luar biasa. Ayat yang ke-16. Ayat 16.
Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bahwa kita adalah roh Tuhan bersama roh kita. Jiwa kita bersama. Kasihnya bersama. Sungguh-sungguh. Ketika berdoa, ketika bergumul. Ayat 17 paling indah. Paling indah menurut saya. Luar biasa. Ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Amin. Luar biasa. Saudara pasti masuk surga. Oh, saudara pasti mewarisi segala sesuatu yang Tuhan berikan, Tuhan sediakan. Amin. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima apa? Janji-janji Tuhan. Ya, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Luar biasa. Semua janji Tuhan kita akan terima. Amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Kita akan terima. Jangan takut. Kita pasti menerima apa yang dijanjikan Tuhan menjadi hak dan milik kita. Amin. Pasti. Dari yang kecil sampai yang besar. Dari sekarang sampai sorga. Makanya kita nanti, Pak Yul, tolong nanti jadi panitia ya. Kita reuni di sorga. Ayo, ada yang menolak? Nah, berarti kalau panitia harus duluan ya. Loh iya. Nggak jadi ya kata ya. Kasihan nanti ibunya. Gitu. Ya udah kalau mau bareng gimana caranya? Tunggu di bom sama-sama. Nah, gimana? Ya sudahlah. Yang pasti kita pasti ketemu. Amin saudara. Pasti ketemu. Walaupun Pak Yul sudah diedit di sorga. Loh iya. Adam itu korban terus. Di sorga. Waktu di Taman Eden. Dia ditipu oleh Hawa. Dengan buah. Sekarang kita ditipu dengan gambar. Hasil editan. Ya kan? Orang jelek jadi. Waduh cantiknya luar biasa. Nah, kira-kira penipuan itu terjadi. Jarang sekali laki-laki mengedit. Jarang percayalah. Jarang saudara. Tapi rata-rata perempuan yang rupanya dia menolak keadaan dirinya. Gitu. Dan tidak usah menolak. Boleh edit sedikit-sedikit aja gitu. Jangan sampai total. Gitu. Total sampai kita ndak apa? Ya, ndak kenal gitu. Bahasa Palembang tuh nggak keciren gitu. Ya gitu. Jadi ndak kenal. Nah, baiklah. Jadi kita senang sekali nanti. Kita pasti menerima waris itu semua. Amin. Apa yang janjikan Tuhan sekarang? Mintalah apa saja yang kau kehendaki, aku akan beri. Iman, yakin? Amin. Loh ya. Dia akan beri. Lanjut ayat 17. Ini yang bagus. Poin yang terakhir saya senang. Yaitu kita yang menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita menderita karena namanya. Karena pekerjaannya. Karena pelayanannya. Kita menderita. Tapi kita akan dipermuliakan bersama Dia. Amin. Itu ayat tidak stop di situ. Engkau menderita karena bersaksi karena Kristus. Engkau menderita segala sesuatu. Tidak usah takut. Kita akan terima dipermuliakan. Amin. Bersama Kristus. Dan kita menderita pun ditulis di situ tidak sendirian. Bersama-sama Dia. Dia yang mendampingi kita. Dia yang selalu memberikan kekuatan. Bahkan Dia kadang-kadang menggantikan kita. Amin. Dia yang menggantikan kita. Tidak sendirian. Amin. Itulah Immanuel. Ya. Coba ayat ini baca. Renungkan baik-baik. Yaitu kita yang menderita bersama-sama dengan Dia. Pergumulanmu, kesulitanmu, penderitaanmu. Kita tidak sendirian. Bersama-sama siapa? Dia. Apalagi kalau kita melayani Dia. Memberitakan Injil. Menjadi miskin. Tidak soal. Tidak soal. Kadang-kadang saya melayani
Tapi memang tidak boleh berharap dengan manusia. Oh, saya dikenalkan di Surabaya. Pengusaha besar-besar. Kumpul. Pikiranku ini kesempatan minta sumbangan. Tapi puji Tuhan tidak terkeluarkan dari mulutku. Mungkin karena gengsi Palembangnya. Mungkin saudara. Rasanya masa hamba Tuhan minta-minta. Tapi sudahlah. Ya, saya bersuka cita. Karena menderita bersama dia. Wah, hebat-hebat. Yang punya pakuan. Yang punya pabrik baja. Undang makan. Makan saya sedikit. Sedikit. Mereka bilang, kenapa Pak Pendeta sedikit? Habis mau makan diajak ngomong terus gimana? Jadi mereka itu ngajak makan tapi lebih banyak ngajak ngomong. Dan mereka bercerita semua, minta doa. Jadi sudah disuruh doa makan, selesai itu mendoakan dia. Ya, puji Tuhan. Menderita bersama-sama dia. Amin. Kapan coba? Saudara, ada yang menderita di sini? Ayo jujur. Dalam kehidupanmu. Tidak sendirian. Bersama-sama dengan dia. Karena engkau percaya Yesus adalah Immanuel. Amin. Engkau bersama dia. Dan kita akan menerima kemuliaan juga bersama dia. Amin. Mari kita berdoa.